Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza Wahimia Putri NIM 2124 10 10 10 24 dari kelas Sistem Basis Data. Di sini saya akan mempresentasikan modul 10 basis data. Ini saya akan melanjutkan soal dari modul 10 basis data. Yang pertama, tampilkan daftar nama supplier dari tabel supplier. Maka kita menuliskan select all from supplier dan kemudian kita jalankan, maka akan ditampilkan tabel dari supplier yang terdiri dari beberapa kolom ini. Kemudian soal kedua yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer, maka select all from customer. Apabila kita jalankan, maka yang keluar adalah tabel dari customer dengan beberapa kolom berikut. Selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menampilkan ini. Jadi kita menuliskan select product underscore ID, product name, unit price, unit in stock from product. Apabila kita jalankan, maka yang output yang dihasilkan hanyalah ID product, product name, unit price, dan juga unit in stock. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Maka kita menuliskan select supplier ID, company name, country, font, from supplier. Dan apabila kita jalankan, maka yang keluar yaitu ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Kemudian selanjutnya, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Jadi di sini kita memakai sebuah fungsi alias. Jadi kita menuliskan select product ID alias ID prod, kemudian product name. Di sini nama produk disuruh sesuai nama kolom asli, karena nama kolom aslinya yaitu product name, maka di sini tetap tidak memakai alias. Kemudian unit price alias harga, kemudian unit in stock alias stok barang dari tabel produk. Apabila kita jalankan, maka jadi di sini terdapat ID prod, kemudian product name, harga, dan juga stok barang. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Nah, di sini tampilkan ID supplier dengan ID supplier ini namanya sesuai nama kolom asli. Di sini nama kolomnya yaitu supplier ID, kemudian nama perusahaan sebagai nama PRSH. Jadi di sini company name alias nama PRSH, kemudian asal negara sesuai nama asli. Mohon maaf, di sini asal negara sebagai asal, kemudian kontak person sebagai kontak person. Jadi sudah sesuai. Jadi di sini ada select supplier ID, company name alias nama PRSH, country alias asal, kemudian contact name dari tabel supplier. Bila kita jalankan, maka outputnya yaitu supplier ID, nama perusahaan, asal negara, dan kontak name-nya. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi di sini kita menggunakan tanda ini untuk menambahkan koma dan spasi. Jadi di sini disuruh
menampilkan alamat yang terdiri dari address, city, dan country. Jadi ini digabungkan menjadi alamat. Jadi di sini dituliskan select supplier ID, contact name, kemudian address, city, country, alias alamat dari tabel supplier. Bila kita jalankan, nah jadi di alamat ini terdiri dari address, kemudian ada tanda koma, city, tanda koma, dan country. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi di sini kita menuliskan sama seperti sebelumnya menggunakan tanda ini untuk menambahkan spasi dan juga pada alamat kita menambahkan koma. Jadi ini select title spasi first name spasi last name alias nama lengkap, kemudian address, city, country alias alamat dari tabel employee. Apabila kita jalankan, jadi di sini outputnya nama lengkap terdiri dari title, kemudian spasi ada first name, dan spasi lagi ada last name. Kemudian di alamat terdiri dari address, kemudian koma, ada city, country. Jadi ini title ini merupakan city dan USA merupakan country sebagai alamat. Selanjutnya, modifikasilah kode E dengan merubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, tahun, angka 4 digit. Maka kita harus mengubah tanggal. Jadi di sini select first name, spasi last name alias nama lengkap, kemudian birth date alias tanggal lahir, kemudian to chart, no, date, DD, MM, YYY. Jadi di sini kan kita disuruh mengubah bulan, hari, dan tahun menjadi angka. Jadi ini hari menjadi DD, kemudian bulan menjadi MM, dan tahun menjadi YYY karena 4 digit. Apabila diperintahkan hanya 2 digit, maka ini cukup seperti ini. Dan apabila tahun dalam bentuk nama itu maka dituliskan seperti ini, year. Kemudian kalau hari ditulis day dan apabila bulan ditulis month. Karena ini disuruh untuk menuliskan angka 4 digit maka kita tulis y. Apabila kita jalankan maka jadi di sini sekarang ini ada tanggal 28 bulan 5 tahun 2022. Kemudian nama lengkap tadi juga digabungkan dengan spasi jadi first name dan last name. Selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam nama, tahun dalam angka 2 digit. Jadi sama seperti sebelumnya kita ini menggabungkan first name dengan last name sebagai nama lengkap, kemudian birth date alias tanggal lahir, to chart no date. Nah, karena ini hari dalam nama, maka kita tulis dengan day, kemudian bulan dalam angka kita tuliskan mm, dan tahun angka 2 digit maka kita tuliskan YY alias sekarang from tabel employee. Apabila kita jalankan, nah jadi seperti ini. Yang tadinya di sini tanggalnya berupa angka, di sini kita ganti sebagai ganti nama. Jadi di sini Saturday, bulannya bulan 5 tahun 22. Jadi karena
tahunnya tadi diperintahkan untuk menampilkan hanya angka 2 digit. Selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, jadi kita menuliskan select employee ID, yaitu ID pegawai, kemudian birth date, yaitu tanggal lahir, kemudian tanggal mulai kerja, yaitu hire date alias tanggal kerja, kemudian usia pada saat masuk perusahaan. Jadi usia karena ini diperintahkan untuk menampilkan usia pada saat masuk perusahaan, maka kita bisa mengurangi tanggal lahir sekarang dengan usia sekarang dan juga usia pada saat masuk di perusahaan tersebut atau tanggal kerja sebagai usia kerja. Kemudian kita mengekstrak, jadi mengambil tahunnya saja dari kolom usia sekarang dan juga usia di tanggal kerja. Jadi ini maksudnya itu mengurangi tanggal sekarang dan juga tanggal pada saat masuk kerja. Jadi itu untuk mendapatkan usia kerja dalam tahun dari tabel employee. Apabila kita jalankan, maka jadi seperti ini. Di sini ditampilkan ID employee, kemudian birth date, ini tanggal kerja dan usia kerja. Dan usia kerja dalam tahun. Jadi usia kerja dalam tahun ini hanya menampilkan tahunnya saja. Apabila ini year diganti dengan month, maka yang ditampilkan hanyalah bulan saja. Begitu juga dengan hari. Maka yang ditampilkan adalah hanya harinya saja. Selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi kita menuliskan select employee ID, year date, to chart now, date, day, month, day, sekarang, terus kemudian age now, sama seperti sebelumnya, year date, as usia kerja. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi, dengan mengurangkan tanggal sekarang dengan tanggal masuk kerja untuk mendapatkan usia kerja. Kemudian kita mengambil tahunnya saja dari tabel tabel tanggal sekarang dan juga tanggal masuk kerja sebagai usia kerja dalam tahun dari tabel employee. Apabila kita jalankan, nah jadi seperti ini. Tanggal sekarang ini harinya berbentuk nama, bulan berbentuk nama, dan juga tahun berbentuk angka. Dan sama kita menampilkan usia kerja dalam tahun. Kemudian tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit kali unit price dari tabel order detail. Jadi di sini dituliskan select order ID, quantity, unit price, quantity kali unit price as total harga from order detail. Nah, jadi sebentar kita coba tampilkan dulu tabel order detail. Order detail. Nah, ini merupakan tabel order detail yang terdiri dari kolom order ID, product ID, unit price, quantity, dan diskon. Dan di sini kita diperintahkan untuk
mengalihkan nilai dari quantity dikali dengan unit price. Jadi sebagai total harga. Jadi ini kuantitinya 12 misal saja dan unit price-nya 14, maka ini dikalikan seperti itu sebagai total harga. Apabila yang ini tadi kita jalankan. Nah, misalkan saja ini, karena kita mengalihkan quantity dan juga unit price sebagai total harga, jadi di sini 12 dikali 14 yaitu 168, kemudian 10 dikalikan 9,8 yaitu 98, dan seterusnya. Ini jadi quantity dikalikan unit price sebagai total harga. Seperti itu. Selanjutnya ini mari kita tampilkan terlebih dahulu tabel produk. Nah, tabel produk terdiri dari ini. Kemudian soal berikutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi kita menuliskan select produk ID, quantity per unit ini, kemudian unit on order ini, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi kita mengalihkan unit price dikali dengan unit on order alias pesanan. Jadi kita mengalihkan unit price dengan unit on order. Apabila ini kita jalankan, maka sepertinya ada yang salah. Nah, ini yang benar. Nah, jadi di sini pesanan ini didapatkan dari unit price dikali unit on order. Seperti ini. Kemudian soal berikutnya yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kita menuliskan select product name, kemudian unit on order, from product, dari tabel produk, order by unit on order. Apabila kita jalankan, maka seperti ini. Karena ini ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi ini yang paling sedikit diorder karena 0, jadi yang ditampilkan adalah yang unit on ordernya 0. Seperti itu. Selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi kita menuliskan select last name, first name, charged from employee order by last name. Diurutkan yang paling besar. Jadi, bila kita jalankan. Nah, karena ini diperintahkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Huruf depan nama belakang. Nah, last name. Nah, diurutkan dari yang paling besar menurut huruf alfabetis. Kemudian soal yang terakhir yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini kita menuliskan select product name, unit price dikurangi karena ini adalah disuruh menampilkan harga yang telah diberikan diskon 25%, maka kita mengurangkan unit price harga awal dikurangi unit price dikali 25%. Karena 25% itu merupakan 25 per 100, maka
unit price dikali 25% alias harga diskon dari tabel produk. Order by product name unit price DS. Jadi apabila ini kita jalankan, nah maka di sini terdapat harga diskon yang didapatkan dari pengurangan unit price ini, unit price dikurangi unit price dikali 25%. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.